Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word. Jadi sebenarnya mata kuliah kita yaitu adalah aplikasi komputer. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin itu terdiri dari tiga topik pokok bahasan yang akan kita bahas ke depannya, yaitu yang pertama Microsoft Word, yang kedua itu Microsoft Excel, dan yang ketiga itu adalah Microsoft PowerPoint. Dan nanti kita akan mempelajari hal-hal lain misalnya seperti SPSS, MYOB, dan lain sebagainya kalau seandainya masih ada waktu. Untuk itu, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang Microsoft Word. Jadi, apa sebenarnya Microsoft Word? Nah, jadi mungkin adik-adik sudah memahami dan sudah mengetahui jadi apa itu Microsoft Word. Jadi sebenarnya Microsoft Word itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Microsoft yang dipergunakan untuk mengolah sebuah kata, yaitu mengolah kata-kata, mengolah ketikan, dan lain sebagainya. Nah, di Microsoft Word itu hanya spesifik untuk mengolah kata. Anda bisa untuk memasukkan angka, tetapi Anda tidak bisa mengolah angka itu secara maksimal. Nah, aplikasi untuk mengolah angka itu adalah Microsoft Excel. Nah, di sana kalian akan bisa menjumlahkan, membagi, dan lain sebagainya pada Microsoft Excel. Saya rasa kalian sudah memahami, sudah memakai program aplikasi Microsoft Word ini, dan saya rasa kalian juga sudah tahu fungsi-fungsinya itu apa. Nah, seperti tugas yang kemarin saya berikan, kalian sudah rata-rata memahami dan mengenal apa itu Microsoft Word. Cuma yang saya sayangkan kalian hanya memaparkan dari menu Home, Insert, Page Layout. Jadi selebihnya itu sangat jarang sekali dari tugas yang kemarin adik-adik kumpulkan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui perkembangan dari Microsoft Word itu dari Office 92 sampai Office 2010 dan bahkan sekarang ada Office 2013, ada Office 2016 dan ada Office 2019. Itu merupakan Office yang terbaru. Nah, kenapa kalian perlu memahami perkembangan-perkembangan Microsoft Word? Itu sangat penting bagi kalian ketika kalian membuat sebuah data atau mengetik sebuah data di salah satu Microsoft Word misalnya di 2010. Nah, ketika kalian membuka hasil ketikan kalian tersebut, hasil kerja kalian di Microsoft yang speknya lebih rendah, maka hasil ketikannya itu akan menjadi berantakan. Makanya sangat penting sekali kalian mengetahui program atau aplikasi keberapa yang kalian gunakan. Seandainya kalian menggunakan aplikasi atau Microsoft Word yang 2010, minimal kalian membuka kembali file tersebut menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas. Jangan menggunakan Microsoft Office 2007. Tapi kalau seandainya kalian ingin membuka di 2007, silahkan melakukan penyimpanan kembali dengan menurunkan grade-nya. Kalian bisa menurunkan grade untuk menyimpan kembali agar bisa dibuka di Microsoft Office 2010 ke bawah. Nah, selanjutnya, untuk memulai Microsoft Word, saya yakin kalian sudah bisa bagaimana caranya untuk membuka Microsoft Word. Kalian bisa menggunakan menu desktop, kalian bisa menggunakan menu home, dan lain sebagainya untuk membuka Microsoft Word itu sendiri. Dan saya yakin kalian semua sudah pernah membuka Microsoft Word. Minimal kalian pernah membuka Microsoft Word. Nah, untuk selanjutnya, jadi langsung saja kita buka program dari Microsoft Word. Nah, kita akan mengenal bagian per bagian dari Microsoft Word. Nanti saya akan menjelaskan hanya garis-garis besarnya saja, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Kita mulai dari atas dulu. Nah, di yang paling atas, ini kalian bisa sebut dengan Quick Access Toolbar. Nah, kenapa namanya Quick Access? Karena itu merupakan akses cepat untuk kalian melakukan sesuatu di Microsoft Word. Nah, ketika kalian klik ini, lambang floppy disk itu kalian bisa menggunakan untuk save. Nah, ini untuk undo, ini untuk redo, ini untuk preview. Nah, sangat penting sekali ketika kalian sebelum mengeprint atau sebelum print out sebuah dokumen, kalian harus melakukan print review terlebih dahulu untuk mengetahui apa, bagaimana nantinya file itu akan atau output dari file yang akan kalian print tersebut. Itu sangat penting sekali. Kebanyakan mahasiswa eh, ketika membuat sebuah lembar kerja atau ketika membuat sebuah dokumen, dia menggunakan misalnya menggunakan kertas ukuran A4. Tetapi ketika mengeprintnya, dia menggunakan ukuran kertas letter, maka akan ada yang terpotong. Yang paling sering terjadi ketika kalian menggunakan kertas legal, tetapi pada saat print out, kalian menggunakan kertas A4.
itu maka akan sangat fatal sekali jadinya karena akan ada beberapa part atau beberapa yang terpotong pada saat kalian melakukan print out. Nah, sebenarnya akses toolbar ini bisa kalian tambahkan melalui menu ini, Customize Quick Access. Nah, kalian bisa memilih beberapa di sini untuk kalian tambahkan. Misalnya, kalian klik New. Nah, ini untuk menambah dokumen baru. Jadi, ketika kalian ingin membuat lembar kerja baru, kalian bisa klik ini langsung. Atau kalian bisa juga memanfaatkan Ctrl N seperti yang sudah tertera di sana. Nah, selanjutnya kita bahas dari awal. Nah, file. Saya kebetulan menggunakan Office 2019, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda di tempat kalian atau di laptop kalian. Nah, yang pertama itu file. File ini merupakan menu back office lah istilahnya. Jadi ada menu di belakang yang kalian bisa pergunakan untuk new, open, info dari file tersebut, save ataupun save as, menyimpan kembali. Kalian bisa print langsung, share, export, close, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kalian akan ditampilkan recent. Recent ini merupakan file-file yang terakhir kalian buka. Jadi kalau seandainya kalian membuat sebuah dokumen, kalian menyimpannya, kalian tapi lupa tempat menyimpannya, kalian bisa menggunakan menu recent atau membuka dari recent ini. Nah, di sini akan kelihatan kalian menyimpannya di mana. Misalnya saya yang letter of acceptance ini, saya menyimpannya di D, kemudian menu kampus, kemudian di folder e-journal, ekuitas, LOE. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama, file. Nah, kemudian home. Nah, home ini fungsinya untuk apa? Jadi sebenarnya home itu adalah kebanyakan tab yang paling banyak digunakan itu adalah menu home. Kenapa? Karena di menu home itu menggabungkan semua fitur-fitur format-format teks seperti font, perubahan paragraf, dan lain sebagainya. Misalnya ini pasti. Nah, pasti ini gunanya untuk setelah kalian copy, pasti kalian pasti. Saya yakin kalian sudah tahu semua karena mahasiswa itu kebanyakan pasti tahunya Ctrl C sama Ctrl F. Ctrl C paste, Ctrl C copy, Ctrl V itu pasti. Nah, ini cut, ini copy, ini format painter. Nah, format painter ini fungsinya untuk menyamakan format. Misalnya, kita membuat kata Google. Nah, Google, terus ini kita bold, kita uh, italikkan, terus kita underline. Nah, kemudian kalian membuat kata di bawahnya lagi. Yahoo misalnya. Yahoo. Yahoo. Nah, ketika kalian klik Google, kalian ingin menyamakan formatnya Yahoo seperti Google. Nah, kalian bisa taruh kursor kalian di Google, terus kalian klik format painter. Nah, kemudian kalian taruh di Yahoo ini. Nah, maka format dari Google itu akan tercopy ke Yahoo. Jadi kata Yahoo itu sendiri. Nah, kalian tidak usah pusing-pusing lagi bagaimana caranya menyamakan format. Kalian tidak usah satu-satu. Jadi kalian mana yang akan kalian samakan dengan yang mana kalian samakan nanti. Jadi itu. Terus selanjutnya kalau ini kalian saya yakin sudah sangat paham sekali untuk mengatur jenis font yang akan kalian gunakan. Mungkin ada Arial, ada Times New Roman, ada Calibri, dan lain sebagainya. Kalau ini kalian berfungsi untuk mengatur besar kecilnya font. Nah, ini bold, italic, underline, saya yakin kalian sudah tahu. Ini strike stroke ini gunanya untuk menaruh garis di tengah-tengah kata. Misalnya seperti ini. Nah, ada garis dia di tengah-tengah katanya. Kalau ini membuat untuk menggunakan pangkat, kalau ini membuat huruf kecil di bawah kata atau di bawah huruf. Nah, ini untuk membesarkan tulisan, mengecilkan tulisan. Kalau ini mengatur secara keseluruhan format sentence age, jadi hanya kata depan dalam kalimat itu yang huruf besar. Kalau lower, semuanya menjadi huruf kecil, misalnya seperti ini. Nah, ini saya mau gunakan lower. Nah, semuanya huruf kecil. Kalau menggunakan uppercase, jadi semuanya itu huruf besar. Jadi seperti itu. Kalian tidak perlu menghapus kalimat yang kalian sudah buat untuk mengganti tulisannya untuk membuat huruf besar semua dan lain sebagainya. Kalau ini untuk membuat atau mewarnai tulisan yang kalian buat, kalau yang ini untuk bullet library-nya untuk memberikan tanda di depan, kalau yang ini untuk numbering-nya memberikan penomoran, kalau yang ini untuk rata-rata.
Kalau kalian sering bilangnya itu rata kiri, ada rata tengah, rata kanan kiri. Yang sering kalian bilang ini namanya justify. Nah, ini namanya spasi. Jadi untuk mengatur spasi dari tulisan yang kalian buat ada 1,0, 115 dan lain sebagainya. Usahakan ketika kalian membuat sebuah kalimat atau membuat sebuah paragraf itu spasinya itu normalnya 1,5. Nah, kemudian kalian atur before and after-nya itu adalah kosong. Ketika ini kalian tidak atur kosong, maka spasi yang kalian buat, misalnya 1,5 misalnya, nanti akan ada penambahan lagi dari 1,5 itu ketika before dan after-nya itu tidak kalian nolkan atau tidak kalian kosongkan. Kalau ini untuk membuat apa namanya tabel dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini pasti kalian sudah tahu, ini fungsinya untuk find. Ketika kalian dibingungkan untuk memilih atau untuk mencari sebuah kata, kalian bisa menggunakan menu find ini. Nah, ini menggunakan replace, jadi untuk mengganti kata. Jadi, seandainya kalian mau mengganti, misalnya teksnya itu jumlahnya sampai 1000 halaman. Tapi kalian diharuskan hanya mengedit satu kata di setiap lembar gitu misalnya. Kalian bisa menggunakan menu replace. Nah, jadi ini. Jadi, find word. Jadi, apa yang mana yang akan kalian rubah? Kalau yang replace with ini, kalian rubahnya menjadi apa? Misalnya Google kalian ingin rubah menjadi laptop, misalnya seperti itu. Kalian tinggal klik replace all. Nah, we made one replace. Jadi ada satu kata yang dirubah. Jadi cuma ada satu kata Google yang kalian rubah menjadi tulisan laptop. Nah, kalian klik OK and then close. Nah, tadi kata Google sudah berubah menjadi kata laptop. Saya yakin kalian sudah pernah ada yang pernah menggunakan. Oke, kita next ke yang kedua, menu insert. Nah, insert ini itu lebih banyak digunakan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen. Misalnya kalian mau memasukkan tabel misalnya dalam dokumen, kalian mau memasukkan gambar misalnya, atau shape, icon, 3D model, smart art misalnya ini seperti di PowerPoint, smart art. Jadi ketika kalian mau menjelaskan bagian-bagian, kalian bisa memasukkan smart art, ada juga menu chart dan lain sebagainya. Nah, itu untuk di menu insert untuk memasukkan berbagai macam item. Nah, kalian juga bisa membuat rumus di sini menggunakan menu equation. Kalian juga bisa memasukkan simbol. Nah, ini ada beberapa simbol ketika kalian membuat rumus-rumus misalnya nantinya. Jadi itu yang ketiga yaitu insert. Jadi digunakan untuk memasukkan berbagai item. Nah, selanjutnya desain. Nah, desain ini fungsinya untuk mengatur desain dari keseluruhan dokumen yang kalian buat. Misalnya kalian mau mengganti fontnya. Terus kalau kalian ingin memberikan watermark, watermark itu merupakan ketika kalian ingin mengisi kata di tengah-tengah dokumen kerja kalian. Nah, ini sudah ada. Ini merupakan kata apa namanya? Contoh yang diberikan oleh Microsoft Word. Misalnya ini confidential. Terus pick color ini fungsinya untuk memberikan background, memberikan warna background di belakang kertas kerja kalian. Kalau pick border ini saya yakin ketika kalian SMP, kalian pasti pernah menggunakan ini. Nah, pick border. Nah, kita klik OK. Nah, ini fungsinya untuk memberikan border atau memberikan garis di pinggir-pinggir dokumen kalian. Oke, selanjutnya layout. Nah, ini fungsinya untuk mengatur margin. Nah, ini orientation ini fungsinya untuk portrait, landscape, untuk mengatur dokumen kerja kalian. Nah, kalau size ini fungsinya untuk mengatur kertas yang akan kalian gunakan. Kalau kolom, ini biasanya ketika kalian membuat sebuah artikel, kalian menggunakan ini. Ada one column, two column, three column, dan selanjutnya. Kalau break, itu kalian gunakan untuk memisahkan antar lembar kerja. Misalnya, saya mencontohkan salah satu. Nah, ini antara lembar kerja satu dan yang kedua itu sudah terpisah. Yang kedua ini kalian bebas untuk mengaturnya, baik itu orientationnya. Nah, dia landscape sendiri. Nah, size-nya juga kalian bebas untuk mengaturnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini break tadi sudah, size, orientation, margin, kolom sudah.
Kalau reference, nah reference ini agak sedikit lama saya membukanya karena ada aplikasi tambahan di dalamnya itu merupakan aplikasi Mendeley yang biasanya digunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, ini namanya